Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPIB Karunia yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan malam ini hari Rabu di Minggu Advent kedua. Kita diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Di masa Advent ini kita masih beribadah keluarga di rumah masing-masing. Namun hal ini tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita karena Tuhan dengan kuasa Roh Kudus tetap hadir dalam persekutuan yang kecil dalam rumah tangga kita masing-masing. Jemaat, mari berdiri, kita menghadap Tuhan dan memuliakan namanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 83 bait 1, 2, dan 3, Terbitlah Bintang Timur. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Karena pertolongan Tuhan, kami dikuatkan menjalani kehidupan ini. Karena kasih Tuhan, malam ini kami berkumpul untuk beribadah memuji-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat dan menghayati kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa yang sering kami lakukan. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari memuji Tuhan dengan silih berganti dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.
saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Teristimewa di malam hari ini Tuhan himpun kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini bersama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya karena Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Maranatha. Silakan duduk, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Susah sekali sih ini soal. Aku selesain apa enggak ya? Apa aku nyontek aja kali ya dari Google? Ini dosen ngasih soal kok susah-susah banget. Capek deh. Kerjain enggak ya? Kenapa sih Kak? Dari tadi marah-marah mulu, ngedumel mulu ngerjain tugas. Gak selesai-selesai marah mulu yang dibanyakin. Ini loh Ma, aku dapat tugas dari tempat kuliahku. Dosennya ngasih tugas banyak sekali. Apa aku nyontek aja kali ya biar dapat nilai bagus? Jangan Kak, berusaha aja dulu. Pasti nanti ketemu jawabannya. Pasti bisa pelan-pelan. Tapi susah. Aku udah lihat-lihat juga dari Google, jawabannya belum ada yang tepat. Gimana dong? Ya udah, kalau emang susah, ya udah lihat aja di Google. Mudah-mudahan ada jawabannya Kak. Aku pinjam ya Ma. Ya, pakai aja. Kuotaku habis soalnya. Ya, pakai aja Kak. Siapa tahu ada jawabannya. Iya deh, aku pinjam dulu ya. Ya. Ada apa sih rame-rame? Ini nih ya, tadi si kakak ngerjain tugas gak kelar-kelar, marah-marah mulu. Yang sabar aja, mudah-mudahan semuanya cepat selesai dalam pandemi ini. Mudah-mudahan sekolahnya bisa langsung, nggak online terus begini. Yang sabar aja, berdoa aja. Mudah-mudahan cepat selesai semua.
Ada apa ini rame-rame? Sabar ya. Kita tanya Ibu Pendeta saja. Cari solusinya. Ya, silakan Ibu Pendeta. Iya, saudara-saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi ini kita pernah ya mengalami rasa tidak berdaya. Pembelajaran online, kemudian juga pembatasan sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman. Kemudian juga dalam pelayanan ya, semuanya dibatasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah mengalami orang-orang yang melihat orang-orang yang dikuasai oleh ketidakberdayaan. Kita lihat sama-sama ya pembacaan Alkitab kita, Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Setelah mengajar di rumah ibadat, Tuhan Yesus melanjutkan pelayanan dengan datang berkunjung ke rumah Simon dan Andreas. Di situ didapati ternyata ibu mertua Simon sedang terbaring karena sakit demam. Jadi di sini ibu mertua Simon mengalami kelemahan tubuh, tidak berdaya menghadapi penyakit yang diderita. Di sini Tuhan Yesus begitu mendengar bahwa ibu mertua Simon sedang terbaring sakit, ia bertindak. Tuhan Yesus pergi ke tempat ibu mertua Simon, kemudian sambil memegang tangan ibu mertua Simon, Tuhan Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Di sini kita sama-sama lihat tindakan Tuhan Yesus. Melihat ibu mertua Simon berada dalam keadaan tidak berdaya, segera bertindak. Memberikan kekuatan, memberikan kuasa, memberikan topangan, membangunkan ibu mertua Simon yang sedang terbaring, yang sedang berada dalam keadaan yang tidak berdaya tadi, dibangunkan. Tuhan berikan kekuatan, sehingga ibu mertua Simon mengalami perubahan. Dia menjadi sembuh, sehat, lenyap demamnya. Jadi keadaan yang tadinya tidak berdaya, berubah menjadi kembali sehat, mendapatkan kekuatan, bahkan mampu melayani Yesus dan murid-murid di rumah itu, menjamu Yesus dengan makanan dan minuman. Itu yang terjadi. Dan ternyata tidak hanya ibu mertua Simon yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Menjelang malam, banyak orang dibawa ke rumah itu. Banyak orang dibawa ke rumah itu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan. Mereka berkerumun di depan pintu. Jadi di sini mau menunjukkan banyak orang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan manusia berada dalam keadaan yang tidak berdaya. Dia menyembuhkan. Dia memberikan kekuatan. Kemudian merubah keadaan. Merubah keadaan orang yang tadinya tidak berdaya tadi, berubah menjadi sehat kembali. Yang tadinya tertawan oleh kuasa-kuasa jahat dibebaskan. Dan Tuhan Yesus melarang setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa di mana Tuhan tidak membiarkan kita, membiarkan ibu mertua Simon, membiarkan orang-orang yang sakit dan kerasukan setan itu dikuasai oleh ketidakberdayaan. Tuhan datang memberikan kesembuhan. Tuhan berikan kekuatan sehingga orang yang sakit bisa sehat. Orang yang kerasukan setan bisa bebas. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Inilah pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan yang menyeluruh, tidak hanya memberitakan firman, tapi juga bertindak, membagikan, memberikan kekuatan Tuhan, memberikan kuasa Tuhan.
saat ini di tengah-tengah masa pandemi, kita lihat banyak orang, mungkin juga kita sendiri mengalami keadaan tidak berdaya dengan situasi yang ada ya. Di sini kita diingatkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kuasa-Nya atas kehidupan kita setiap hari. Saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita diingatkan lagi. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itu, kita juga dipanggil dan diutus membagikan kasih Tuhan itu, membagikan kuasa Tuhan itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan semangat, membutuhkan dukungan, membutuhkan topangan. Sehingga walaupun keadaan sangat sulit, kita tetap mampu melakukan aktivitas kita, bahkan mampu bersaksi untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang hal ini tidak mudah. Tapi kalau kita benar-benar mengerti dan menyadari bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, kita dimampukan untuk menghadapi kehidupan ini, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Tapi kita sebagai pemuda, mau sampai kapan seperti ini, Bu Pendeta? Apa kita harus marah-marah terus, bersungut-sungut? Ya, memang sebagai anak-anak, bagaimana caranya kita menghadapi keadaan saat ini? Tentu yang pertama harus kita ingat adalah sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, kita menjadi anak yang mendatangkan berkat Tuhan. Jadi tetap harus dengar-dengaran pada orang tua ya, menaati nasihat orang tua. Kemudian bila kita melihat orang tua kita sedang susah karena tekanan ekonomi, ya kita sebagai anak harus menghibur, menguatkan, bahkan bila perlu mengajak berdoa. Jadi mengingatkan orang tua untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, kemudian tentu menaati nasihat orang tua ya. Kalau orang tua mengatakan keluar rumah pakai masker misalnya, ya itu harus kita taati. Tidak boleh berkerumun, itu juga harus kita taati. Cuci tangan pakai sabun, itu juga harus ditaati. Jadi benar-benar harus menaati orang tua. Itu juga membuat orang tua menjadi semangat dan mereka bersyukur punya anak-anak yang mau taat kepada orang tua. Tapi Bu Pendeta, apakah keadaan akan seperti ini terus, Bu Pendeta? Apakah akan ada perubahan yang lebih baik di tahun depan? Karena ini udah di ujung tahun, Bu Pendeta. Apakah keadaan akan seperti ini terus? Ya Ibu Sri, kalau kita lihat ya, pembacaan Alkitab kita, Tuhan Yesus tidak mengizinkan ketidakberdayaan itu menguasai manusia. Demikian juga saat ini, Tuhan juga bertindak. Tidak selamanya keadaan akan begini terus. Ada saatnya Tuhan bertindak, merubah keadaan ini. Tapi sebelum keadaan ini berubah, kita yang pertama harus berubah, yaitu kita jangan larut dengan ketidakberdayaan dalam diri kita. Kita harus bangkit, kita harus semangat. Dasarnya apa? Karena Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus tetap kuat dalam Tuhan, tetap hidup dekat pada Tuhan, bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab, dalam pengajaran. Kemudian kita melakukan firman Tuhan, sabar menghadapi situasi seperti ini, terus berdoa supaya Tuhan berkenan memulihkan keadaan negeri kita, bahkan memulihkan keadaan seluruh dunia. Demikian Ibu Sri. Ibu Pendeta, sampai kapan pelayanan gereja secara online? Karena banyak orang tua yang tidak bisa memakai HP atau
Ya banyak orang tua, para lansia itu tidak mengerti YouTube apa. Orang tua. Iya. Tapi ya itu pertanyaan saya. Iya. Sampai kapan? Iya. Ada kesulitan ya yang dihadapi oleh beberapa anggota jemaat, terutama yang lansia. Ya, gereja kita, Gereja Karunia juga mengembangkan pelayanan. Memang Ibu Marlina saat ini untuk pelayanan yang aman untuk dilakukan adalah secara online. Karena dengan secara online ini kita tidak bertatap muka ya. Kita bisa mengikuti ibadah-ibadah dari rumah masing-masing. Memang kendala untuk para orang tua yang lanjut usia adalah beberapa tidak dekat ya dengan teknologi sehingga ada kesulitan. Untuk itulah maka dalam keluarga tetap harus ada kerjasama ya antara anak-anak, ayah dan ibu, saling membantu, saling menopang dalam pelayanan, terutama dalam peribadahan. Dan gereja kita juga mengembangkan pelayanan tidak hanya pemberitaan firman secara online, tapi juga ada petugas-petugas kesehatan jemaat kita yang berprofesi sebagai dokter ataupun petugas medis. Mereka berkunjung ke rumah jemaat-jemaat yang lanjut usia untuk memberikan vitamin, kemudian memeriksa keadaan saudara-saudara kita yang sudah lanjut usia ini. Kemudian untuk mendukung perekonomian keluarga, ada juga pelayanan yang dikembangkan yaitu Karunia Mart Online, di mana gereja mendukung perekonomian keluarga dengan memberikan wadah menjual makanan, minuman, ataupun hasil karya jemaat untuk mendukung perekonomian keluarga. Dan juga bagi anak-anak yang belajar online, tetap harus semangat, karena memang ini yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pembelajaran yang aman bagi anak-anak. Dan juga bagi para pemuda ya yang masih kuliah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menyalurkan kasih Tuhan, memberikan semangat, sukacita, dorongan dan topangan bagi sesama kita. Dimulai dari keluarga kita, kemudian kita beralih kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita mungkin saat kita punya kesempatan berbincang walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar, kita saling menguatkan. Mari di masa pandemi ini, di minggu Advent yang kedua, kita terus membagikan kasih yang berasal daripada Tuhan bagi sesama kita yang membutuhkan, agar mereka tidak larut dalam ketidakberdayaan hidup, tapi mereka punya semangat untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Merespons firman Tuhan yang telah kita dengar, kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar
Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa yang ada di surga, terima kasih. Kami bersyukur atas pemberitaan firman yang telah kami dengar. Semoga firman yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang pada saat ini lagi melakukan ujian sekolah, lagi tes. Semoga mereka dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Dan pada orang tua mereka yang mencari nafkah, selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalaninya. Ya Tuhan, untuk pelayanan gereja pada masa pandemi ini, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan masa Advent dan menghadapi hari raya Natal yang akan kami jalankan. Dan untuk pemerintah kami diberikan kekuatan, diberikan kedamaian di dalam masa-masa ini. Semoga tidak ada kekacauan di mana-mana. Doa ini akan dilanjutkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di memasuki minggu Advent yang kedua ini. Tuhan berikan kami juga semangat dan sukacita untuk kami tetap dapat menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami senantiasa bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami, bahwa Engkau berkarya dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi saksi Tuhan, memberikan semangat dan sukacita, memberikan topangan dan dorongan dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Tuhan berkati kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, buat kami tetap menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang terus beriman kepada Tuhan, terus setia dan bertekun dalam melayani Tuhan. Dengan apa yang dapat kami kerjakan, Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambut dan sempurnakanlah doa kami ini yang hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita nyatakan ungkapan syukur dengan mengingat pesan firman Tuhan dalam Mazmur 107, ayatnya ke-21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 79, bait 1 dan 2. Beri padanya. Karena Engkau
padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari berdiri, kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Maha Kasih, Engkau mengajarkan kami untuk memberi dengan hati yang tulus. Engkau mengajarkan kami untuk berkorban. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Kami memberikan dengan hati yang tulus, kiranya Tuhan menerima persembahan ini demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita andalkan kuasa Allah dalam melayani dan menjalani hidup setiap waktu. Mari menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 83, Terbitlah Bintang Timur. Yaitu Yesus Kristus, kekal cahayanya. Terbitlah bintang timur dan fajar mereka, menyambut sang penghibur harapan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat Hari Rabu, Tuhan memberkati.